Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Putika Agustina Maulida. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu himpunan. Himpunan itu pada kelas 7 terletak pada bab 3. Langsung saja. Sebelum kita ke materinya, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari video kali ini. Video kali ini memiliki kompetensi dasar, ada 2 yang akan kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement, dan operasinya. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian himpunan, kemudian membedakan antara himpunan dan bukan himpunan, kemudian menentukan cara menyatakan himpunan. Yang keempat, menyatakan himpunan kosong dan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Yang kelima, menggambarkan diagram Venn. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasinya. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tadi ya, himpunan bagian, semesta, kosong, komplement himpunan, diagram Venn, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajarannya adalah ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bedanya himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan diagram Venn. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement, diagram Venn, dan operasinya. Next, langsung ke materinya. Konsep himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi definisinya jelas. Perhatikan contoh berikut. Tunjukkan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Nomor 1, di sini ada kalimat kumpulan bunga-bunga yang indah. Kira-kira himpunan atau bukan? Ternyata bukan himpunan karena bunga yang indah itu relatif, yaitu menurut seseorang indah belum tentu menurut orang lain juga indah, atau dengan kata lain kalau definisinya setiap orang berbeda-beda maka bukan himpunan. Jadi dapat dituliskan bahwa kumpulan bunga indah ini bukan merupakan himpunan karena definisinya tidak jelas. Contoh nomor 2, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Kira-kira ini himpunan atau bukan? Ternyata himpunan karena anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan seterusnya. Jadi kalau ada anggotanya bisa disebutkan dengan jelas, maka termasuk himpunan. Nomor 3, kumpulan makanan enak. Kira-kira himpunan atau bukan? Tentu bukan ya, karena tadi definisi setiap orang berbeda-beda ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut bukan himpunan. Dengan alasan tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian, kumpulan bilangan cacah kurang dari 5. Ini pasti himpunan karena anggotanya dapat didefinisikan. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Kurang dari 5 berarti sampai 4. Itu ya. Next. Notasi himpunan. Jadi himpunan itu memiliki berbagai aturan. Yang pertama, himpunan itu diberi nama dengan huruf kapital. Seperti A ya, contoh ini adalah himpunan huruf kapital, B, C, X, Z, dan seterusnya. Yang penting kapital, huruf apapun tidak masalah. Yang kedua, anggota atau elemennya dinyatakan dengan notasi seperti ini. Mirip seperti huruf E. Kemudian bila bukan anggota, maka notasinya tinggal dicoret seperti ini. Nah, setiap anggota himpunan itu menggunakan kurung kurawal ya. Jadi bukan kurung biasa, tapi kurung kurawal. Kemudian banyaknya anggota itu dituliskan dengan N. Misalkan himpunan A berarti NA, himpunan B berarti NB, dan seterusnya. Contoh, di sini ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ini memakai huruf kapital, kemudian ada sama dengan, jangan lupa, dan kurung kurawal. Kita akan belajar menuliskan anggota himpunannya. Contoh di sini ada angka 1. Apakah 1 itu elemen dari A atau anggota dari A atau bukan?
Ternyata iya ya, karena 1 ada di sini. Jadi 1 elemen A. 2 juga ada, berarti 2 juga elemen A. 3 pun demikian, 3 ada di sini, berarti 3 elemen A. 4 sampai 6 juga elemen A. Kalau misalkan 7, kira-kira elemen A bukan? Bukan ya, karena 7 tidak ada di sini. Jadi dituliskan 7 bukan elemen A. 10 pun demikian, bukan elemen A. Kemudian banyaknya himpunan A. Tadi menggunakan notasi atau simbol NA. Ada berapa? Tinggal kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Soal nomor 2. Himpunan B adalah kumpulan nama hari dalam seminggu. Kira-kira nama hari dalam seminggu ada apa saja? Ada Senin ya. Senin anggota dari B otomatis. Selasa juga. Rabu sampai Minggu juga anggota dari B. Kemudian banyaknya himpunan B ada berapa? Tinggal dihitung. Ada Senin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi NP-nya ada 7. Next. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi tidak punya anggota, namanya himpunan kosong. Simbolnya itu menggunakan kurung kurawal ya, tengah-tengahnya kosong. Atau menggunakan lingkaran kemudian dicoret miring. Contohnya, di sini ada contoh nomor 1, A. Himpunan dari bilangan prima antara 7 dan 11. Ingat, bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Antara 7 dan 11. Kalau ada kalimat antara, berarti batasannya tidak ikut. 7 dan 11-nya tidak ikut. Berarti langsung ke 8. 8 bukan prima. 9 juga bukan. 10 juga bukan. Jadi anggota dari A tidak ada. Atau A merupakan himpunan kosong. Bisa dituliskan seperti ini. Atau A sama dengan himpunan kosong yang seperti ini. Itu penulisannya. Nomor 2. B merupakan himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Adakah bilangan asli antara 3 dan 4? Tentu tidak ada ya. Karena setelah 3 pasti angka 4. Jadi B merupakan himpunan kosong. Bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Paham ya? Langsung. Next, menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama menggunakan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya atau nama lainnya tabulasi atau metode roster. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Contohnya di sini ada soal A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Coba kita tuliskan menggunakan kata-kata yaitu karena di sini A maka di sini juga A ya. A sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil kurang dari 8. Kata himpunannya tidak usah ditulis. Kemudian yang kedua, dengan mendaftarkan anggotanya. Berarti kita cukup menuliskan anggotanya. Bilangan ganjil kurang dari 8. Ada 1, 3, 5, dan 7. Yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Ini memakai huruf ya. X, ini kalau di sini A berarti di sini juga A. A sama dengan kurung kurawal X di mana X ya. Ini menggunakan huruf kecil. Tidak harus X, bisa huruf apapun yang penting huruf kecil. Dan tanda garis tegak ini dibaca di mana X di mana X, bilangan ganjil kurang dari 8. Atau bisa dituliskan secara lebih ringkas menggunakan notasinya yaitu X di mana X ya, kurang dari 8 itu dituliskan seperti ini notasinya. Kemudian koma X itu elemen atau anggota bilangan ganjil. Kalau di sini X, di sini juga X. Kalau di sini Y, di sini Y. Gitu ya. Next. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi keseluruhan ya kalau semesta. Contoh di sini ada himpunan A-nya itu 357. Tuliskan himpunan semesta yang mungkin untuk A dengan anggota 357. Di sini jawabannya ada 3. Selain ini juga boleh. Coba kita analisis bersama. Yang pertama, bilangan ganjil kurang dari 8. Berarti ada angka berapa saja? Angka 1, 2, 3, 5,
7. Nah, 357 itu masuk di sini ya, di bilangan ganjil kurang dari 8. Jadi bisa menggunakan semesta ini. Atau bisa juga menggunakan semesta ini, bilangan prima kurang dari 10. Ada berapa saja? 2, 5, 7. Nah, maaf, 2, 3, 5, 7. Berarti 357-nya masuk di sini ya. Boleh menggunakan yang kedua. Atau menggunakan yang ketiga juga boleh. Bilangan asli kurang dari 8, yaitu dimulai dari angka 1 ya, asli. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, 357 pasti masuk ke sini. Jadi bisa juga menggunakan yang ini ketiga ya. Himpunan bagian atau subset. Nah, itu jika semua anggota A dimuat di himpunan B, maka A disebut bagian dari B. Ya, jadi kalau ada A bagian dari B itu dituliskan seperti ini. A bagian dari B ya. Simbol dari himpunan bagian itu mirip huruf C. Kalau sini B dan D, berarti sini B dan D. Tergantung himpunannya, menamakan himpunannya. Yang kemudian rumus dari banyaknya himpunan bagian A yaitu 2 pangkat NA. Kalau tadi NA itu banyaknya himpunan ya. Kalau himpunan bagian itu tinggal 2 dipangkatkan banyaknya anggota A. Contoh, di sini ada himpunan A, tidak harus A, bisa himpunan B, C, atau dan seterusnya. Misalkan di sini A, 2, 4, 6. Kita mencari dulu NA-nya dulu atau banyaknya anggota A, ada 3. Nah, kemudian kalau banyaknya anggota himpunan bagian, jangan lupa ini ada kalimat bagian ya, tambahan bagian. Itu rumusnya tinggal 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggotanya, yaitu 3. Berarti 2 pangkat 3, hasilnya 8. Bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. Sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Next. Hubungan dua himpunan. Yang pertama, dua himpunan sama ya. Dikatakan sama jika anggotanya itu sama. Semua anggotanya sama. Contoh, di sini ada himpunan A dengan anggota RUSAK. Dan himpunan B dengan anggota KASUR. Ternyata A dan B anggotanya sama. Walaupun urutan penulisannya berbeda ya, tetapi tidak masalah, tidak berpengaruh. Tetap A merupakan himpunan yang sama dengan B. Yang kedua ada ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggotanya sama, jadi N-nya sama. Misalkan di sini ada dua himpunan. Yang pertama himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Nah, syaratnya kalau ekuivalen itu banyaknya sama ya. Di himpunan A ada 4, di himpunan B juga ada 4. Nah, karena NA sama dengan NB, maka A ekuivalen dengan B. Yang ketiga, dua himpunan saling lepas. Dikatakan saling lepas jika irisannya itu sama dengan himpunan kosong. Dikatakan tidak lepas berarti kebalikannya jika irisannya tidak sama dengan himpunan kosong. Atau dengan kata lain, kalau irisannya memiliki anggota berarti tidak saling lepas. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Diagram Venn. Diagram Venn itu untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan ya. Jadi nanti ada diagram Venn itu ada lebih dari satu himpunan. Kenapa dinamakan diagram Venn? Karena ditemukan pertama kali oleh John Venn. Nah, setiap anggotanya itu diwakili dengan noktah-noktah atau bahasa gampangnya titik. Contoh, ya ini diagram Venn ya. Diagram Venn itu ada segi 4 seperti ini. Kemudian di pojok kiri ada S. S itu semesta. Di sini dimisalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dilambangkan dengan lingkaran ya, pasti lingkaran. Dan B, berarti ini himpunan B, ya, kemudian memakai titik atau noktah. Contoh, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu S. S itu artinya semesta. Yang kedua itu A, berarti himpunan A. Yang ketiga itu B, berarti himpunan B. Yang keempat itu A, N, B ya. Ini bukan N bacanya, tapi irisan ya. Jadi A, irisan B. Nah, yang kelima A, U, B. Bukan A, U, B, tetapi A, gabungan B ya. Bedanya ini dan ini. Kalau ini irisan, kalau ini gabungan. Yang nomor 6, A pangkat C. Itu namanya A komplement.
Yang ke-7 B pangkat C berarti B komplement. Yang ke-8 A irisan B komplement. Yang ke-9 A gabungan B komplement. Yang ke-10 A dikurangi B atau A selisih dengan B. Yang ke-11 B dikurangi A. Dan yang terakhir apakah A dan B saling lepas ya. Kita akan bahas bersama-sama. Semesta adalah semua anggotanya kita tuliskan. Baik yang di dalam lingkaran maupun yang di luar lingkaran. Cara penulisannya kita harus urut. Dari yang paling kecil angkanya ke yang paling besar. Berarti bisa dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semestanya antara 1 sampai 9. Paham ya? Kemudian himpunan A, ya yang di lingkaran A. Berarti ada angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B ada angka 2, 6, dan 7. Nah ini nomor 4. A irisan B. Irisan itu artinya bilangan yang sama atau angka yang sama dari A dan B. Coba kita lihat ya, angka yang sama adalah angka 2 dan 5. Jadi biasanya 2 dan 5. Atau kalau pada gambar kita langsung ini. Ya, yang di tengah ini merupakan irisan. Ya, kemudian nomor 5. A gabungan B. Gabungan itu artinya semuanya. Jadi gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Coba tadi kita sudah menuliskan himpunan A itu 1 sampai 5, himpunan B itu 2, 5, 6, 7. Nah, yang sama cukup ditulis 1 kali angkanya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya sudah ditulis, 5-nya sudah. Berarti 6, 7. 1 sampai 7. Kemudian komplement ya. Kalau A komplement, kita lihat semesta dan A-nya ya. Patokannya adalah semesta ya. A-nya tadi 1 sampai 5. Kalau komplement itu artinya selain yang di A. Komplement itu selain. Berarti sisanya tinggal 6, 7, 8, dan 9 ya. Itu namanya A komplement. B komplement berarti selain yang ada di B, selain B yang ada di semestanya. Nah, tadi B-nya 2, 5, 6, 7. Berarti selain itu tinggal 1, 3, 4, 8, dan 9. Yang nomor 8 juga sama, A irisan B. Berarti kita lihat A irisan B dan semestanya. Yang ada di semesta selain A irisan B, berarti selain 2,5 ya, sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, berapa lagi? Oh maaf, ini ada kekeliruan. Selain yang ada di, selain yang ada di A irisan B, ya, berarti tadi A irisan B-nya ada 2 dan 5. Berarti selain 2 dan 5 yang ada di S atau semestanya. Berarti saya coret 2 dan 5-nya ya, ini ya. Berarti sisanya tinggal 1, 2-nya tidak ya. 3, 4, langsung ke 6, 7, 8, 9. Maaf ini ada ralat. Kemudian A gabungan B irisan. Berarti selain A gabungan B yang ada di S. Sisanya berarti tinggal 8 dan 9. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kalau selisih gimana? Kalau selisih misalkan di sini A dikurangi B. A kurangi B. Itu caranya tinggal kalau yang di depan ini himpunan A, berarti kita fokus ke himpunan yang di depan. Kita lihat yang di depan. Nah, yang dengan B tadi yang sama itu angka berapa saja? 2 dan 5 ya. Yang sama dengan B. Berarti tinggal sisanya 1, 3, dan 4. Begitu. Kalau yang B dikurangi A, berarti kita fokus ke yang di depan yaitu B. Angka yang sama dengan A tadi 2,5. Berarti sisanya tinggal 6,7. Atau kalau pada gambar A dikurangi B itu yang ini. Ya, sebelah sini. Kalau B dikurangi A itu yang sebelah sini. Jadi patokannya adalah himpunan yang di depannya, yang ini.
Yang terakhir, A dan B tidak saling lepas. Tadi dikatakan, pertanyaannya adalah A dan B apakah saling lepas? Nah, tadi kalau A dan B itu saling lepas ketika irisannya sama dengan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Tetapi ini ada anggotanya, yaitu 2, 5, sehingga tidak saling lepas. Karena A irisan B-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Atau A irisan B-nya itu ada anggotanya. Itu ya, nanti kalau bingung bisa diulang videonya. Next. Latihan soal yang pertama. Ya, di sini kita akan membedakan himpunan dan bukan himpunan. Nomor 1, gugusan planet tata surya. Pasti himpunan ya, karena ada anggotanya yaitu Mars, Jupiter, Uranus, dan seterusnya. Yang kedua, kumpulan minuman manis. Pasti bukan himpunan, karena definisinya tidak jelas. Karena menurut seseorang itu manis, belum tentu menurut orang lain manis. Yang C, kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Tentu himpunan, karena anggotanya ada ya, yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian yang D, kumpulan binatang berkaki 2. Jelas himpunan, karena ada ya, binatang berkaki 2 itu ada ayam, bebek, penguin, angsa, dan lain-lain. Latihan soal nomor 2. Ya, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftarkan atau menyebutkan anggotanya. Yang pertama, R adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 9. Antara berarti batasannya tidak ikut, 2 dan 9-nya nggak ikut. Berarti tinggal tuliskan 3, 5, dan 7. Yang B, X itu antara 2 sampai 8 dan X merupakan bilangan prima. Ini ada kesalahan juga, itu bukan Y ya, tetapi X. Paham ya? Ini diralat bukan Y tetapi X. Karena ini X maka sini X. Nah, sekarang himpunan bilangan prima antara 2 dan 8. 2 dan 8-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan di bawah sini, tidak ada seretnya. Kalau ada tanda seretnya berarti ikut atau strip ya. Berarti langsung ke bilangan prima antara 2 dan 8 yaitu 3, 5, 7. Yang C, himpunan bilangan asli ya kurang dari 6. Berarti ada 1 sampai 5. Yang terakhir, M adalah himpunan pembentuk kata matahari. Nah, kalau kayak gini, menggunakan kata kayak gini, berarti huruf yang sama cukup ditulis 1 kali. Kita tuliskan M, A, T, A-nya sudah ditulis ya. Jadi tulis 1 kali saja. Langsung ke H, R, dan I. Nomor 3. Diketahui X adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Dan Y adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 1 sampai 5. Maka X irisan Y adalah, caranya kita tuliskan dulu anggotanya. Bilangan asli kurang dari 6 ya, yang X ini berarti 1 sampai 5. Kemudian yang Y bilangan bulat kurang dari atau antara negatif 1 sampai 5. Berarti negatif 1-nya ikut, karena seperti yang Butika tadi bilang, kalau ada strip seperti ini, berarti pembatasnya ikut ya. Kalau tadi kan ini nggak ada stripnya di sini, yang nomor 2. Berarti negatif 1 ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena semuanya merupakan bilangan bulat. Kemudian yang ditanyakan adalah irisannya. Irisan itu adalah angka yang sama. Kira-kira angka yang sama ada apa saja? Ada angka 1 ya, 2, 3, dan 4, dan 5. Next. Soal nomor 4. Ya. Jika NA atau banyaknya anggota A adalah 10, banyaknya anggota B adalah 8, banyaknya anggota A irisan B sama dengan 10, maka nilai banyaknya anggota A gabungan B adalah, nah kalau ada soal seperti ini cukup memakai rumus saja. Rumusnya adalah banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Kita tinggal masukkan ya. Banyaknya anggota A adalah 10, ditambah banyaknya anggota B adalah 8, dikurangi dengan irisannya adalah 8, sehingga hasilnya 10. Next.
Nah, ini beda. Ini adalah soal cerita. Kalau ada soal cerita seperti ini, menggunakan diagram Venn caranya. Dari acara kerja bakti di kelas 7A, sebanyak 18 siswa membawa sapu, 24 siswa membawa kain lap, dan 5 siswa tidak membawa sapu dan kain lap. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 34 anak, tentukan banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap. Nah, kita bahas. Nah, seperti ini ya diagram Venn-nya. Jadi ada dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah siswa yang membawa sapu. Lingkaran yang kedua adalah siswa yang membawa lap. Kita analisis dari soalnya. Sebanyak 18 siswa membawa sapu. Berarti 18-nya kita tuliskan di lingkaran sapu ya. Lingkaran yang dituliskan atasnya sapu. Kemudian 24-nya membawa kain lap. Berarti kita tuliskan di lingkaran yang membawa kain lap. Nah, 5 siswa tidak membawa keduanya, tidak membawa sapu dan kain lap. Kalau tidak membawa keduanya itu di luar lingkaran ya. Misalkan di sini, boleh di pojok sini boleh atau di sini juga boleh. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang membawa sapu dan kain lap. Artinya yang ditanyakannya adalah irisannya, berarti yang di tengah-tengah sini. Nah, misalkan di sini yang ditanyakan X. Caranya yang pertama adalah semuanya dikurangi X ya. Sebelah sini kurangi X, sebelah sini kurangi X. Yang bawah tidak dikurangi X. Nanti dikurangi itu malah salah ya. Langsung saja caranya kalau sudah dikurangi dengan yang irisannya atau yang tengah-tengah sini, berarti tinggal dijumlahkan. 18 kurangi X ditambah X ditambah 24 kurangi X ditambah 5 sama dengan jumlah siswanya ya. Di sini ada 34 anak. Kemudian kita keluarkan dari dalam kurung. Jadi 18 kurangi X ditambah X ditambah 24 kurangi X ditambah 5 sama dengan 34. X dengan negatif X dengan positif X habis ya. Sehingga sisanya tinggal 18 tambah 24 dikurangi X tambah 5 sama dengan 34. Kita jumlahkan dulu angkanya. 18 tambah 24 itu 42 tambah 5 47 dikurangi X sama dengan 34. Sehingga X-nya kita pindah ruas ke kanan jadi positif, 34-nya kita ruas ke kiri jadi negatif. Diperoleh 47 dikurangi 34 sama dengan X. 47 kurangi 34 hasilnya adalah 13. Jadi, siswa yang membawa keduanya atau membawa sapu dan kain lap ada 13 anak. Soal selanjutnya, ini masih soal cerita. Di sebuah pasar terdapat 40 pedagang. 25 menjual tas, 23-nya menjual sepatu, dan 17-nya menjual keduanya. Yang ditanyakan adalah banyaknya penjual yang tidak menjual, yang tidak menjual tas dan sepatu. Nah, ini berarti ada dua lingkaran. Yang pertama sebagai pedagang tas, yang kedua pedagang sepatu. Kalimat pertamanya coba kita analisis. 25 menjual tas, berarti 25-nya kita tulis di lingkaran pertama. 23 menjual sepatu, 23-nya di lingkaran kedua. 40-nya tadi kan seluruh siswa bisa dituliskan di S sama dengan 40 atau tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Kemudian 17-nya menjual keduanya. Nah, kalau menjual keduanya itu di tengah-tengah. Yang ditanyakan adalah yang tidak menjual, berarti yang di luar lingkaran. Misalkan di sini dimisalkan huruf X. Jadi tahu ya bedanya antara nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 yang ditanyakan adalah yang di tengah-tengah sini, kalau nomor 6 itu yang di luar sini. Caranya sama seperti nomor 5, kita kurangkan dulu dengan himpunan yang di tengah sini. Berarti kita peroleh 25 dikurangi 17 ya. Dan di sini juga di 23-nya dikurangi 17. 25 kurangi 17 kita peroleh 8 ya. Kemudian 23 kurangi 17 kita peroleh 6. Tinggal selanjutnya kita jumlahkan 8 tambah 17 tambah 6 tambah X, jangan lupa, sama dengan seluruh pedagangnya ada 40. 8 tambah 17 hasilnya 25 tambah 6 31 tambah X sama dengan 40.
Sehingga X-nya sama dengan 40 dikurangi 31. Ketemu 9. Jadi pedagang yang tidak menjual keduanya ada 9 orang. Paham ya? Next. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu tentang diagram Venn ya, yang seperti Budika jelaskan tadi. Yang kedua itu soal cerita. Ya, semangat mengerjakan, diteliti, semoga hasilnya maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.